Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam kasih, dalam berkat, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi ciptaan Kristus, tapi bagaimana mungkin kita bisa melakukan ini dan itu kalau Kristus tidak ada di dalam hidup kita? Apakah kita mampu melakukan itu semua? Nah, karena itu firman Tuhan akan menyapa kita bersama-sama di dalam Galatia 2, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 ini? Bahwa hidup kita bukannya kita lagi. Bukan hanya kita yang hidup dan sebatas hidup bios. Tetapi sebagaimana juga dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana tidak hanya berhenti pada kata bios, tetapi berkata zoe. Artinya hidup dalam kehidupan Kristus. Sebagaimana kita diciptakan oleh Kristus. Lalu bagaimana kita bisa memahami hal ini? Nah, ada sebuah cerita ilustrasi, saudara-saudara mungkin bisa tahu semua tentang sarung tangan atau work glove atau sarung tangan untuk kerja, gitu ya. Kita mengatakan kepada sarung tangan itu karena memang sarung tangan itu diciptakan untuk memang pekerjaan berat gitu ya, mengangkat barang dan sebagainya. Lalu saya bilang kepada sarung tangan itu, "Hei sarung tangan, yuk angkat buku itu ya." Lalu apa yang terjadi? Ketika kita memerintahkan kepada sarung tangan itu untuk mengangkat buku itu, tidak terjadi apapun. Akhirnya sarung tangan itu juga diam saja. Lalu mungkin kita berpikir bahwa, jika demikian sarung tangan ini butuh motivasi. Karena itu kita perlu memotivasi. Ayo sarung tangan, kamu pasti bisa mengangkat buku itu. Jangan ragu-ragu, percayalah, kamu pasti bisa. Lalu apa yang terjadi? Ya tidak terjadi apa-apa. Sarung tangan itu hanya tergeletak di atas meja dan diam saja. Atau mungkin kita berpikir bahwa, kalau begitu, sarung tangan ini butuh pengajaran. Dia butuh diajar bagaimana sih caranya mengangkat buku. Lalu kita mengatakan, sarung tangan, gini ya, tak ajari caranya mengangkat buku. Pertama-tama renggangkan jari-jarimu, lalu pegang buku itu, pegang dengan erat, lalu angkat ke atas. Demikian caranya memegang buku. Oke? Ayo, lakukan sarung tangan. Apa yang terjadi? Sarung tangan itu akan tetap tergeletak di atas meja dan tidak terjadi apa-apa. Atau mungkin kita juga berpikir bahwa, kalau begitu, sarung tangan ini mungkin butuh fellowship. Karena itu butuh fellowship, maka letakkan kedua sarung tangan ini berdekatan. Mari dekat-dekat, puji nama Tuhan. Dan angkat tanganmu, kemudian hiduplah dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Juga tidak terjadi apa-apa. Sarung tangan itu juga tetap diam di sana. Atau mungkin bagaimana kalau kita kemudian berpikir, kalau begitu sarung tangan ini butuh komitmen. Dia butuh komitmen bahwa dia diciptakan sebagai work glove. Maka kita akan memberitahu, sarung tangan kamu itu diciptakan sebagai work glove. Artinya sarung tangan kerja. Kamu diciptakan memang bertujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Karena itu mari sarung tangan. Kamu harus punya komitmen untuk melakukan semua itu. Lalu apa yang terjadi? Ya tidak terjadi apa-apa. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebuah cerita ilustrasi. Dari cerita ilustrasi ini mungkin saudara-saudara paham apa yang mau saya katakan. Kira-kira bagaimana caranya supaya sarung tangan itu bisa mengangkat buku? Apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah sarung tangan itu kita ambil, kita kenakan pada kedua tangan kita, lalu kita maju dan mengambil buku itu, maka buku itu akan pindah. Dan sarung tangan inilah harus ada sesuatu yang masuk di dalamnya. Yaitu siapa? Tangan kita. Nah demikian juga bagaimana kita memahami di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20.
Bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Artinya saudara-saudara, kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa oh Tuhan aku berdosa untuk ini, aku mau menjauhi ini. Atau oh Tuhan saya itu suka bohong gitu, saya mau menjauhi kata bohong. Oh Tuhan saya itu kadang gak ngena hidupnya, saya mau jauh dari hidup itu dan saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau ini, saya mau itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau Tuhan Yesus tidak hidup dalam kehidupanmu? Kalau Tuhan Yesus tidak hadir dalam dirimu dan kau digerakkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Maka ya seperti sarung tangan tadi. Dia akan jadi sarung tangan, ya sarung tangan saja. Demikian juga hidup saudara dan saya. Saudara dan saya disebut sebagai sahabat Yesus karena saudara dan saya punya Yesus. Tidak hanya kita punya Yesus, saudara dan saya juga mengenal Yesus. Tidak hanya juga berhenti mengenal Yesus, tapi saudara dan saya hidup karena Yesus hidup dalam pribadimu dan pribadiku. Karena itu, siapa lagi yang akan kau turuti dalam kehidupanmu? Apakah engkau akan melakukan semuanya sendirian? Atau biar kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang menggerakkan dan menolong seluruh kehidupan kita. Pilihannya ada pada kita. Dan Galatia 2 ayat 20 dengan jelas mengatakan, kita tidak hidup sendiri, tetapi Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena itu, mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab siapakah kami Tuhan? Kami ciptaan-ciptaan biasa seperti ciptaan yang lainnya. Tetapi Tuhan jadikan kami luar biasa karena Tuhan berkenan hidup di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, maka Tuhan menghembuskan roh-Nya ke dalam kami semua. Sehingga kami memiliki hidup. Hidup yang tidak berhenti pada kata bios, tetapi hidup karena zoe. Karena kuasa-Mu, karena roh-Mu tinggal, diam, dan menggerakkan kami semua. Karena itu Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan menjadikan kami berharga dan melakukan segala sesuatu yang baik. Karena Tuhan menyertai dan menolong kami. Karena itu Bapa, mari kuasailah hidup kami, kuasailah tubuh kami. Supaya kami melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu adalah milik Kristus. Karena itu siapa yang akan menggerakkan kita? Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Semua adalah kata-kata Kristus, perlakuan Kristus, dan semuanya mencerminkan kehendak Kristus. Karena itu mari tetap hidup dalam sukacita, jaga dirimu dengan baik, dan lakukan dengan setia seluruh kehendak Tuhan Allah. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.